Ya, baik semuanya. Selanjutnya, untuk section selanjutnya kita lanjut ke penjelasannya. Yang pertama, saya mau menjelaskan dari bagian model yang PHP-nya. Yang pertama ada customer PHP. Di sini ada di bagian pertama dari line 1 sampai 10 ada si kelasnya sendiri, kelasnya si customer. Lalu setelahnya di bawahnya ada program public function create. Fungsinya untuk menambahkan data baru ke dalam tabel milik si function tersebut. Terlepas dari function create, nanti di sini di bawahnya ada public function read all, yaitu untuk menampilkan semua data dari si tabelnya ini, tabelnya si customer itu. Selanjutnya ada public function read one. Nah, karena read-nya one berarti menampilkan satu data berdasarkan ID di dalam tabel si customer tersebut. Selanjutnya kita masuk ke function selanjutnya, itu ada public function update, ya ini untuk mengubah data yang cara membacanya itu berdasarkan ID-nya. Dan di bawahnya terakhir, yaitu function terakhir ada public function delete. Delete sendiri kan artinya hapus, maka function ini berfungsi untuk menghapus data tersebut berdasarkan ID yang dia miliki. Selanjutnya kita lanjut ke penjelasan file berikutnya. Di sini juga ada kelasnya, yaitu kategori mebel. Ada function construct-nya itu untuk construct-nya untuk menghubungkan kelas si kategori mobilnya ke dalam mebelnya ke dalam kategori mebelnya ke dalam database-nya. Lalu di bawahnya ada public function create, sama aja kayak tadi. Fungsinya untuk menambahkan data baru si kategori mebelnya ke dalam tabel yang ada di database-nya. Lalu di bawahnya ada public function read all untuk menampilkan semua data dari tabelnya yang milik si kategori mebel. Dan di bawahnya sama seperti yang tadi masih ada public function read one, yaitu untuk membaca dan menampilkan satu data berdasarkan ID yang kategori mebelnya miliki. Lalu ada public function update. Update-nya berfungsi untuk mengubah data berdasarkan ID-nya. Jadi update ini akan dibaca berdasarkan ID yang dia miliki. Dan terakhir, sama seperti tadi, ada public function delete, yaitu untuk menghapus data berdasarkan ID-nya. Lalu di sini ada mebel.php. Di mebel.php itu nggak beda jauh, sama aja dia punya kelas sendiri, kelas mebel. Lalu ada public function construct, itu untuk penghubung antara si file ini dengan database-nya. Lalu ada public function create untuk menambahkan data yang ada di dalam mebel ini ke dalam tabelnya. Kayak di dalamnya ada kode mebel, nama mebel, terus ada kategorinya, ada harga beli, harga jual, stok, minimumnya, dan deskripsinya. Terus lanjut ke function setelahnya, itu ada public function read all. Nah, di sini bisa dilihat fungsinya untuk menampilkan semua data berdasarkan ID-nya si mebel tersebut. Terus di bawahnya juga masih sama, masih kita tetap pakai public function read one untuk menampilkan datanya satu data berdasarkan ID-nya. Ada kategori ID di sini, dan juga ada ID-nya dicari. Lalu function setelahnya di bawahnya kita ada public function update. Fungsinya masih sama untuk mengubah data berdasarkan ID barang yang mau diubah, ID mebel tersebut. Setelahnya di akhir kita ada function delete, sama aja untuk menghapus. Fungsinya untuk menghapus data dan membacanya dengan ID. Ini ada update stop, terus ada get total, dan function get stock minimumnya. Untuk yang tabel yang di hasil runningannya nanti dikasih tahu ada stok minimum si mebelnya.
Oke, kita lanjut ke file yang pembelian.php. Di sini dia punya kelas pembeliannya, terus yang isinya ada vendor, user ID, total harga, tanggal pembelian, dan status. Lalu di bawahnya ada public function construct untuk penghubung antara kelas pembeliannya, antara file pembelian PHP-nya ke dalam database-nya. Lalu masih sama, masih ada public function create untuk menambahkan data baru ke dalam tabel si pembelian.php-nya. Setelah itu ada public function read all, yaitu untuk menampilkan semua data dari tabel milik si pembelian.php. Lalu ada public function read one, masih sama, fungsinya masih kayak tadi, yaitu untuk menampilkan satu data berdasarkan ID yang si pembelian.php ini miliki. Oke. Selanjutnya, di sini ada, sebentar ya, ada public function read recent. Fungsinya untuk menampilkan daftar pembeliannya yang terbaru. Jadi ketika ada pembelian terbaru, function ini akan bekerja dalam memprogram daftar pembelian terbarunya. Lalu ada public function get detail pembelian. Ini fungsinya untuk menampilkan detail barang dalam satu transaksi pembelian. Jadi ketika kita akan menampilkan detail barang dalam satu kali transaksi pembelian, si function ini akan menjalankan programnya untuk menampilkannya. Dan di bawahnya ada get total pembelian bulan atau menghitung total nilai pembelian, nilai transaksi dalam jangka waktu 1 bulan. Selanjutnya ada public function update status. Update status ya, berarti kan mengubah status transaksinya. Terus di function terakhir ada public function generate no faktur. Artinya untuk membuat si nomor fakturnya nomor faktur pembeliannya itu otomatis dan nomornya tuh unik per harinya gitu. Kita lanjut ke file penjualan PHP. Di file penjualan PHP mungkin awalnya masih sama ya kayak yang tadi, ada kelasnya sendiri, dia punya kelas penjualan, lalu ada function create, terus ada public function read all, terus juga ada read one untuk menampilkan atau membaca satu, terus juga ada, nah mungkin yang beda ada ini, yang public function read recent sama aja kayak tadi, cuma mungkin dia ada limitnya, itu menampilkan daftar, karena ini penjualan berarti akan menampilkan daftar penjualan terbarunya. Lalu di bawahnya ada public function get, sebentar teman-teman, berisik di sini. Lalu di bawahnya ada public function get detail penjualan, itu untuk menampilkan ketika program ini jalan, dia akan menampilkan detail barang dari suatu transaksi yang berjalan, yang sedang berjalan. Jadi transaksi pembeliannya itu dia akan menampilkannya dalam satu kali transaksi, tapi secara detail yang ini nih. Dan selanjutnya ini ada public function get total penjualan hari. Nah, dia akan menampilkan perhitungan total pendapatan penjualan per hari ini. Jadi per hari ini dalam satu hari. Lalu ada public function get total penjualan bulan. Sama aja kayak yang tadi, cuma ini dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi dia akan menghitung dan menampilkan total penjualan dalam jangka waktu 1 bulan. Lalu ada public function get total transaksi hari. Itu untuk menghitung jumlah transaksi yang hari ini aja. Ya. Lalu ada public function
get laporan penjualan. Nah, public function itu untuk menjalankan program ketika si adminnya meminta laporan penjualannya. Nah, ini kalau yang ini masih sama kayak yang tadi, jadi dia akan mengenerate nomor transaksi yang unik dan agar tidak ada perulangannya. Dan kita lanjut ke user.php yang sama aja. Yang pertama pastinya dia punya kelas usernya sendiri. Lalu ada public function construct-nya untuk penghubungnya antara si file tersebut dengan database-nya. Lalu ada public function login yang program ini akan berjalan selama usernya login. Lalu ada public function create untuk menambahkan data baru ke si tabel yang ada di database-nya. Ya. Lalu ada public function read all, masih sama kayak tadi, yaitu menampilkan semua data yang ada di dalamnya. Kalau si read one, maka dia akan menampilkan dan membaca hanya satu data berdasarkan ID-nya. Lalu ada update, dia fungsinya untuk mengubah data dan dibacanya berdasarkan ID. Dan yang paling umum ada public function delete-nya, itu untuk menghapus data berdasarkan ID-nya. Lalu ini ada public function change password, ya seperti hal umum yang kita tahu, dalam login itu kan pasti ada memasukkan password, dan kode program ini akan berjalan saat memasukkan passwordnya. Selanjutnya ada vendor.php, masih sama. Jadi setiap filenya dia punya kelasnya sendiri, yaitu kelas vendor di sini namanya. Lalu ada public function construct-nya, tentunya ada penghubung antara si file tersebut dengan database-nya. Terus dia tetap pakai public function create untuk menambahkan datanya. Terus ada public function read all, masih untuk menampilkan semua datanya dari si tabel yang dipunyai oleh vendor.php. Dan selanjutnya dia juga masih ada public function read one, yaitu untuk menampilkan dan membaca satu data berdasarkan ID-nya yang dipunyai oleh vendor.php. Lalu masih ada update, di sini public function update untuk mengubah data tersebut berdasarkan ID yang dipunyai oleh si vendornya. Dan terakhir ini ada public function delete untuk menghapus datanya berdasarkan ID yang ada di dalam vendor.php-nya sendiri. Oke, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selebihnya ini masih sama, nggak ada bedanya, dan ini juga tinggal CSS-nya aja. Oke. Kita ke runningannya. Oke, baik teman-teman semuanya. Setelah tadi kita menjelaskan kode programnya, kita akan masuk ke dalam hasil outputnya atau runningan dari kode program yang tadi sudah dibuat dan yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama di sini ada dashboard. Di dalam dashboard ada penjualan hari ini, ada transaksi hari ini, total mebel, terus pembelian bulan ini, ada penjualan bulan ini, stok minimum, dan juga ada nota penjualan terbaru serta pembelian terbarunya. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam navigasi customer. Diisi navigasi customernya, ada nama customer, telepon, email, dan alamat. Kita coba tambahkan datanya. Coba tambahkan namanya, misalnya untuk contohnya nomor teleponnya. Oke, lalu kita create emailnya, bebas. Yang penting penulisannya harus benar aja. Terus lanjut, alamatnya. Nah, kita coba input tambah customernya. Nah, setelah customer berhasil ditambahkan, di sini yang tadi sudah kita input masuk ke dalam daftar customer di bawahnya. Nah, yang ini, yang nomor 3. Oke, setelah itu kita coba lanjut ke navigasi selanjutnya, ada penjualan. Isinya ada searchingan untuk mencari
nama barangnya atau mebelnya, lalu ada keranjang belanjanya untuk check out-nya. Nah, daftar nama mebel yang ada di dalam sini itu sudah adalah daftar mebel, data mebel yang sudah saya input dan sudah saya coba di sebelumnya. Kita coba cari, kita coba yang udah ada aja. Di sini ada lemari, karena ini harganya 780, terus ada PPN-nya, maka kita coba bayar 900.000 proses transaksinya. Nah, dia akan menampilkan struk hasil transaksi yang tadi sudah kita lakukan. Kita coba kembali ke dashboard. Kita coba navigasi selanjutnya ada laporan penjualan. Isinya ada tanggal mulainya dan tanggal selesainya, lalu ada total penjualannya dan total transaksi dan rata-rata per transaksinya. Nah, total penjualan yang ada di dalam navbar ini adalah total penjualan selama 1 bulan, dalam jangka waktu 1 bulan. Ini adalah di bawahnya ada keterangan nota dari laporan penjualannya. Lalu selanjutnya kita ke navigasi data mebelnya. Nah, ini adalah nama-nama mebel yang sebelumnya sudah saya input dan sudah saya coba. Kita akan coba lagi untuk menambahkan mebel atau barang barunya. Coba 005 untuk kodenya. Karena dari 1 sampai 4 itu sudah dicoba. Lalu ininya misalnya kita coba lampu belajar. Pilih kategorinya berarti kan mebel kamar. Lalu harga beli kita input aja. Misalnya harganya 200.000. Untuk harga jualnya kita kasih 300.000. Setelah itu silahkan input stok minimumnya. Stok dan stok minimumnya, stoknya 12, minimumnya 3. Deskripsinya bebas, tinggal kasih ulang aja. Lalu kita coba input tambah mebelnya. Setelah data mebel berhasil ditambahkan, maka data yang tadi sudah kita input akan masuk ke dalam daftar mebel di bawahnya. Nah, ini ada ya, ada lampu belajar. Lalu kita akan masuk ke navigasi setelahnya, yaitu ada navigasi pembelian. Di sini karena saya login sebagai admin, maka saya akan membeli barang dari vendor. Kita coba pilih vendornya, kita coba pilih yang udah ada aja, yang udah tersedia, yaitu PT KAI Jati. Lalu pilih mebelnya, yang sudah tadi beberapa saya input dan juga tadi kita coba contohkan. Sini kita coba lampu belajar yang tadi, jumlahnya 2 atau 3. Nah, dia akan menampilkan harga berkelipatan jika kalian menginput jumlahnya 3, maka total harganya akan eh, dikalikan 3 dengan harga yang sudah tadi yang tadi sudah kita input. Oke, kita coba simpan pembeliannya. Nah, setelah disimpan dia akan masuk ke dalam daftar pembelian di bawah. Kita terima. Oke, nah pembelian akan berhasil diselesaikan apabila kita sudah eh, menerimanya. Lanjut ke navigasi selanjutnya ada manajemen stok. Sini cari nama, misalnya lemari. Kita coba tambahin stoknya 5. Misalnya ini ada keterangannya, kita kasih koreksi stok. Kita langsung input ya, sesuaikan stok. Nah, stoknya berhasil disesuaikan. Di sini dia akan masuk ke dalam daftar stok mebelnya. Coba selanjutnya ada kategori mebel. Nah, ini tadi sudah dicoba ya teman-teman sebelumnya. Terus ada vendornya. Sini yang tadi sudah dicoba juga. Terus ada manajemen usernya. Terus ada
logoutnya apabila teman-teman mau logout. Kita coba login ke beda akun, yaitu ke kasir 1, lalu passwordnya, yaitu password, masuk. Nah, setelah login, teman-teman navigasinya akan berubah berdasarkan akun yang teman-teman daftar. Karena ini kasir, jadi di dalam navigasi hanya tersedia dashboard, customer, penjualan, laporan penjualan, dan logoutnya lagi. Karena semuanya sudah kita coba, mungkin sekian penjelasan dari saya. Setelah programnya dibuat, lalu saya sudah menjelaskan kode programnya dan menjelaskan hasil runningannya. Saya rasa cukup. Jadi saya akan pamit undur diri. Kurang dan lebih, apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Saya Nadia Zahra Ladawiyah dengan NIM 41127552 01240121 telah selesai mengerjakan tugas UTS proyek web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.